firman pada pagi hari ini. Kita mari bersama-sama membuka dari surat Efesus pasal yang ke-6. Kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari surat Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon kiranya Engkau boleh pimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berikan dan nyatakan kasih-Mu tengah-tengah kami ya Bapa, melalui firman dan kebenaran yang boleh kami terima dan kami mengerti. Kami juga rindu Engkau boleh makin senantiasa menyertai kehidupan dari anak-anak-Mu. Pimpin kami, dan walaupun kami dipisahkan oleh tempat satu dengan yang lain saat ini, tetapi Engkau masih boleh memberkati setiap kami dan membawa kami untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, tetapi juga ya Bapa, hidup di dalam iman kepada Tuhan, bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal, tetapi juga untuk kami boleh belajar bergantung kepada Engkau, belajar percaya pada kuasa-Mu atas kehidupan kami, melampaui segala sesuatu atau kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kami juga berdoa kiranya kami ketika mendengarkan firman-Mu, Engkau makin membentuk kami untuk makin menjadi serupa dengan kebenaran firman-Mu dan serupa dengan Kristus. Karena itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan juga hamba-Mu, kiranya Engkau boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya dari Efesus pasal yang ke-6, yaitu berbicara berkenaan mengenai relasi antara seorang tuan dan hamba. Dan pada waktu berbicara mengenai relasi antara tuan dan hamba ini, tetap prinsip yang menjadi dasarnya itu adalah terletak di dalam pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-5, tetapi juga secara khusus kita bisa katakan pasal ke-5 ayat yang ke-18 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai relasi antara tuan dan hamba di dalam Alkitab ini, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan hanya bisa dibangun, hanya bisa terbentuk ketika seseorang itu hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa ia mau menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, maka ia tidak mungkin bisa memiliki suatu kehidupan seperti idealnya atau sesuatu kebenaran yang dinyatakan di dalam kitab suci. Dan ini kita bisa lihat di dalam kehidupan dunia ini. Ketika hari buruh tiba misalnya, setiap tahunnya kita selalu mendengar terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh terhadap pabrik-pabrik atau terhadap tuan-tuan mereka di mana mereka bekerja. Tuntutannya apa? Mungkin tuntutannya adalah kenaikan gaji. Tuntutannya adalah suatu fasilitas dalam kehidupan yang lebih baik lagi ketika mereka bekerja di dalam sebuah perusahaan. Tetapi ketika hal itu dituntut oleh para buruh tersebut, apakah perusahaan-perusahaan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka? Dan biasanya di situ terjadi suatu ketegangan antara pemimpin dan juga antara pegawai yang ada. Nah, yang menjadi dasar itu apa? Karena kalau kita perhatikan, sama-sama ingin mendapatkan
satu kenyamanan, sama-sama ingin mendapatkan profit yang lebih besar, sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kalau perlu tidak perlu mengeluarkan usaha yang setimpal dengan keuntungan yang diperoleh. Atau inti dasarnya adalah masing-masing konflik yang terjadi atau problema yang terjadi di antara tuan dan hamba umumnya adalah dikarenakan faktor egoisme yang ada di antara pemimpin atau tuan dan juga para pegawai yang bekerja di situ. Sehingga sulit sekali ditemukan adanya pegawai yang baik, yang begitu loyal sekali di dalam menjalankan atau bekerja di dalam perusahaan. Umumnya kalau dia loyal itu karena ada banyak kepentingan di belakangnya, khususnya adalah kepentingan yang menguntungkan diri dia atau profit yang membuat diri dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, maka dia baru kelihatannya loyal. Tetapi di sisi lain kita juga akan menemukan kelihatannya adalah sulit untuk mendapatkan seorang bos atau seorang tuan yang baik yang memperhatikan pegawainya dengan sepenuh hati. Karena tuan juga biasanya ada kepentingan lain atau kepentingan profit di dalam dia berelasi dengan pegawainya itu. Nah, ini yang mengakibatkan sulit sekali terjadinya satu kesinambungan atau satu titik temu antara pegawai dengan tuan yang bekerja di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan tuan daripada orang-orang Kristen dan relasi antara mereka yang Kristen dengan mereka yang menjadi pegawai Kristen, atau mereka yang merupakan tuan Kristen dan mereka yang bukan tuan Kristen dengan pegawai Kristen, tuan bukan Kristen dengan pegawai Kristen dalam hidup mereka. Nah, di sini di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana Paulus memberikan dasar-dasar bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita, baik itu sebagai seorang pegawai dengan relasi kita kepada atasan kita, ataupun baik kita sebagai seorang bos dalam relasi dengan bawahan kita. Nah, di dalam aspek ini mungkin sebelumnya kita akan lihat pada perkataan yang namanya antara tuan dan hamba. Dan tuan dan hamba ini seolah-olah menunjukkan kalau Alkitab itu mengajarkan atau menyetujui adanya relasi perbudakan di dalam dunia ini. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya adalah Alkitab tidak pernah menyetujui dalam pengertian relasi budak di dalam konsep dari orang-orang yang ada di dalam dunia dan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami di dalam relasi perbudakan di dalam dunia ini. Kenapa begitu? Karena pada waktu kita mendengar istilah budak, konotasi kita biasanya akan merujuk kepada peristiwa yang menyakitkan, satu peristiwa yang kejam, satu peristiwa yang tidak menghargai hak asasi manusia di dalam dunia ini, satu penindasan yang terjadi dan dilakukan kepada para budak-budak itu. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab antara tuan dan hamba, seolah-olah ini mengajarkan suatu persetujuan terhadap tindakan perbudakan di dalam dunia ini yang merujuk kepada kejahatan dan penindasan kepada manusia, jual beli anak, jual beli perempuan, dan yang lain-lainnya yang merupakan kejahatan seperti itu. Tapi kalau kita selidiki lebih jauh berkenaan dengan istilah tuan dan hamba di dalam kitab suci ini, maka kita menemukan satu hal, bahwa tanpa kita mengerti relasi antara tuan dan hamba di dalam kitab suci, maka kita tidak mungkin akan bisa mengerti relasi antara diri kita dengan Kristus. Karena pada waktu Alkitab berbicara mengenai relasi tuan dan hamba dalam kitab suci, maka Alkitab menjadikan relasi antara tuan hamba itu sebagai suatu gambaran bagaimana seorang jemaat Tuhan berelasi dengan Kristus dan bagaimana Kristus berelasi dengan umatnya di dalam dunia ini. Khususnya misalnya kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Paulus berkata, sebab kamu telah dibeli lunas dengan harga, yaitu darah Kristus, harga yang mahal seperti itu. Dan pada waktu dikatakan iman kepada Kristus itu identik dengan kita telah beli lunas oleh Yesus Kristus dengan darahnya,
maka itu berarti kita bukan milik kita sendiri, tetapi mulai detik itu kita menjadi milik Kristus. Dan kalau bicara berkenaan dengan kepemilikan ini, itu identik dengan bagaimana seorang tuan membeli budaknya untuk menjadi hambanya dan melayani diri dia di dalam kehidupannya. Dan itu berarti mulai dari detik itu, apa yang menjadi keinginan tuannya itu adalah keinginan dari hambanya. Apa yang disukai oleh tuannya itu menjadi yang disukai oleh hambanya. Apa yang tidak disukai oleh tuannya itu tidak disukai oleh hambanya. Apapun yang menjadi keinginan tuannya itu berusaha untuk dipenuhi oleh hambanya itu. Itu namanya relasi antara tuan dan hamba yang di dalam dunia ini, yang kemudian digambarkan oleh kitab suci sebagai satu gambaran bagaimana seorang umat Tuhan, anak Tuhan berelasi dengan Bapa mereka di sorga dan berelasi kepada Tuan mereka atau Raja mereka, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa yang diinginkan Kristus itu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Apa yang dibenci oleh Kristus itu menjadi sesuatu yang kita benci dalam hidupan kita. Apa yang Kristus perintahkan itu menjadi sesuatu perintah dalam hidup kita yang harus kita penuhi sepanjang hidup kita ini. Tanpa kita mengerti relasi antara Tuan dan hamba dalam kitab suci, sulit sekali bagi kita untuk mengerti bagaimana kita bisa berelasi dengan Kristus dan bagaimana Kristus berelasi dengan diri kita. Tetapi dengan begitu, apakah itu berarti gambaran kitab suci tentang Tuan dan hamba itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang kejam? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam perjanjian lama dan bahkan juga di dalam perjanjian baru, Alkitab mengajarkan walaupun sepertinya Allah itu mengizinkan adanya perbudakan di antara umat Allah atau Israel, tetapi realitanya adalah sebenarnya Allah bukan sedang membentuk sistemnya, tetapi Allah sedang mengatur relasi antara Tuan dan hamba yang ada di dalam umat Allah, yang baik di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Kenapa saya bilang Allah itu bukan lebih menekankan kepada sistemnya, tetapi pada relasi, dan ketika berbicara mengenai relasi tersebut, maka itu lebih fokus kepada yang namanya hati daripada manusia ketika berelasi antara satu dengan yang lain. Seperti yang kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada satu hati yang mengasihi yang membuat kita lebih memikirkan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain di dalam Kristus. Itu yang menjadi satu penekanan yang Tuhan berikan di dalam relasi atau hubungan antara Tuan dan hamba di dalam kitab suci ini. Sebabnya begini ya, bukan pada sistem. Karena kalau kita hanya mementingkan kepada sistemnya, regulasi antara Tuan dan hamba atau pegawai dan bosnya di dalam dunia ini, maka umumnya adalah yang terjadi akan tetap muncul problema-problema di dalam relasi tersebut. Karena apa? Karena pada waktu bicara tentang sistem, bagaimana, okelah sistemnya baik, tetapi misalnya tuannya tidak baik, tetapi misalnya hambanya atau pegawainya adalah seorang yang tidak jujur dalam hidup mereka, apa yang timbul? Tetap akan ada suatu permasalahan yang ada di dalam relasi antara tuan dan hamba atau pegawai dan perusahaan yang ada. Tetapi kalau persoalannya itu adalah adalah merupakan masalah hati, lalu yang dibereskan itu adalah masalah hati, walaupun sistemnya buruk sekalipun, regulasi dari pemerintah buruk sekalipun, tetapi kalau dia memiliki seorang tuan Kristen yang baik, yang memperhatikan para pegawainya atau para hambanya itu, para budak-budaknya itu, maka yang terjadi adalah, saya percaya budaknya itu akan memiliki satu kehidupan yang jauh lebih baik daripada budak-budak yang diatur di bawah sebuah regulasi sistem yang baik. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab suci perjanjian lama, Musa mengatur satu perintah seperti ini ya. Kalau engkau memiliki seorang budak, lalu tuannya itu memperlakukan budaknya dengan tidak baik,
atau budaknya ada mengalami cacat akibat daripada tindakan tuannya tersebut, maka Tuhan memerintahkan untuk budak itu dibebaskan dan menjadi orang merdeka. Lalu yang lainnya misalnya, pada waktu seorang budak seharusnya sudah waktunya untuk dibebaskan begitu, maka ternyata budak ini melihat tuannya adalah seorang yang baik, seorang yang begitu memperhatikan kesejahteraan diri dia, maka dia memutuskan, saya tidak mau menjadi orang yang merdeka, saya masih ingin tinggal di tempatnya, di rumah tuan itu dan melayani tuan itu. Maka Musa memberikan satu perintah, maka tuannya harus membawa budaknya itu ke tiang pintu atau kusen pintu misalnya kita bilang. Lalu kemudian mengambil sebuah besi yang tajam, lalu mentusukkan besi itu ke telinganya untuk menimbulkan lobang, mungkin seperti anting-anting tetapi jauh lebih besar daripada anting-anting, sebagai tanda kalau budak itu tinggal bersama tuannya bukan karena dipaksa oleh tuannya, tetapi karena kerelaan hati budak itu untuk mau tinggal bersama tuannya dan melayani tuannya seumur hidupnya, karena tuannya adalah seorang yang baik. Jadi dari sini kita melihat ini beberapa contoh ya. Saudara bisa lihat di dalam surat kitab Musa, ada begitu banyak sekali regulasi yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara Tuhan dengan budak-budak yang ada di dalam umat Tuhan itu, supaya ada satu perbedaan antara budak yang ada di dalam umat Allah Israel dengan perlakuan terhadap budak yang ada di luar daripada umat Allah. Dan semua itu dimulai dari satu prinsip, yaitu Tuhan menebus umatnya terlebih dahulu, atau Tuhan menyelamatkan umatnya terlebih dahulu. Itu sebabnya ketika kitab suci berbicara berkenaan dengan istilah tuan dan hamba atau perbudakan, kita jangan menarik ke dalam satu pengertian, oh berarti kekristenan itu menyetujui yang namanya perbudakan yang dalam konotasi satu tindakan kriminal, satu tindakan jahat, satu tindakan yang tidak menghargai hak asasi manusia, atau terjadinya jual beli manusia di dalam dunia ini. Tetapi yang Alkitab ajarkan dan Tuhan atur di dalam kitab suci adalah relasinya. Karena persoalan yang ada di dalam manusia itu bukan satu persoalan sosial atau politis semata, tetapi adalah persoalan spiritual, dan itu diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pada waktu kita masuk ke dalam pasal yang ke-6 di dalam surat Efesus ini, pasal 6 tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan dari pasal sebelumnya, di mana Allah mengasihi manusia dan menebus kita ketika kita masih berdosa, di mana Allah berkata supaya kita harus hidup menuruti apa yang menjadi keinginan Kristus, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru dari situ yang namanya relasi antara Tuhan dan hamba itu bisa dibangun menurut perspektif daripada Tuhan yang benar, dan terjadi satu relasi yang baik antara Tuhan dan hamba itu. Dan saya percaya ketika saudara membaca bagian ini, itu kita akan melihat pada prinsip-prinsip antara Tuhan dan hamba yang tidak dinilai sebagai satu hal yang mungkin baik, yang perlu dilakukan atau mampu dilakukan oleh orang-orang dunia di dalam relasi Tuhan dan pegawai mereka. Dan termasuk juga ini adalah satu prinsip yang bertolak belakang sekali dengan prinsip yang ada pada zaman kerajaan Romawi. Kalau saudara perhatikan, misalnya ambil contoh, kita langsung lompat ke dalam ayat yang ke-9 ya. Di sini dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang jauh, dan jauhkanlah ancaman. Maka kalimat ini saja itu langsung kontra dengan budaya orang-orang Romawi pada waktu itu. Karena di dalam kebudayaan orang Romawi, ada yang berkata sepertiga dari penduduknya atau bahkan sampai setengah dari pendudukannya itu adalah budak. Dan orang-orang Romawi aslinya bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kalau kebebasan itu adalah, atau kemerdekaan itu adalah tidak identik dengan pekerjaan kasar.
Itu sebabnya mereka kemudian membeli budak, mempekerjakan budak untuk segala sesuatu urusan yang ada di dalam kehidupan mereka atau pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi selain daripada itu, ada satu hal yang menjadi hal yang perlu ditekankan juga, yang menjadi kebiasaan saat itu. Budak itu adalah sebuah barang, sebuah alat, dan sesuatu yang dianggap tidak berharga atau tidak lebih penting dari sebuah alat atau seekor binatang untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang mereka inginkan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau andai kata budak itu melakukan kesalahan, yang biasanya terjadi adalah pertama, mungkin dia dibunuh. Yang kedua, dia akan diberikan cambukan yang sangat berat sekali atau hukuman yang sangat berat sekali demi untuk memperingatkan budak-budak lain agar mereka tidak melakukan kesalahan seperti budak yang dihukum ini. Contoh lainnya adalah kalau seandainya seorang budak itu melakukan satu pencurian atau sesuatu kesalahan atau sesuatu yang merugikan tuannya lalu melarikan diri, maka dia bisa, kalau dia dikejar dan ditangkap dan kedapatan untuk ditangkap, maka dia akan dicap huruf misalnya huruf F atau huruf fugitif, itu bahasa Indonesianya apa? Buronan atau huruf B kayak gitu ya di atasnya. Di kepala jidatnya, kayak kalau kita punya sapi, kita pakai besi panas lalu cap di pantat sapi itu untuk menandakan kepemilikan seperti itu, untuk menunjukkan kalau ini adalah seorang budak yang telah menjadi buronan, seorang budak yang jahat seperti itu. Dan semua orang akan tahu bahwa dia adalah buronan. Kaisar di Roma, misalnya Agustus, dia memiliki satu hewan peliharaan pernah dicatat. Ketika dia melihat budak dia suatu hari melakukan kesalahan terhadap hewan peliharaannya, mengakibatkan hewan peliharaannya itu mati, maka yang dia lakukan adalah bukan cuma sekedar hukum pukul atau cambuk, tetapi dia kemudian disalibkan akibat dari ekor hewan peliharaannya yang mati. Ada begitu banyak hal yang terjadi yang betul-betul membuat budak ada di dalam kondisi yang sulit dan menderita sekali. Termasuk ada seorang yang berkata kepada temannya seperti ini, kalau kamu memiliki seorang budak yang mengalami sakit, cepat-cepatlah buang orang itu dari hadapanmu. Kamu nggak usah obati dia. Ngapain kamu harus obati diri dia? Itu merugikan dia, nggak ada artinya sama sekali kok. Lebih baik kamu pelihara binatang, 6 ekor binatang lebih berguna daripada kamu memelihara seorang budak atau beberapa budak yang mengalami sakit dan mengobati diri mereka. Itu hanya menimbulkan satu kerugian bagi dirimu. Tapi di bagian ini Paulus berkata, Tuhan, apa yang kamu harus lakukan terhadap budakmu? Kamu harus perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan dirimu. Ini yang kita akan bahas sebelumnya nanti. Tetapi juga jauhkanlah ancaman kepada mereka. Jadi apa yang diatur oleh kitab suci, walaupun menggunakan istilah tuan dan hamba, budak seperti itu, tetapi Alkitab membawa kita untuk melihat ada relasi yang jauh lebih baik daripada relasi perbudakan yang ada di luar daripada lingkup kekristenan. Dan itu adalah satu relasi yang kalau kita mau gambarkan mungkin sebagai relasi antara tuan dan pegawainya saat ini, kalau itu adalah satu hubungan yang baik yang ada di dalam zaman kita sekarang ini. Nah, apa yang menjadi hal-hal yang kita harus perhatikan di dalam relasi antara tuan dan hamba? Maka yang pertama adalah kita lihat dari sisi pegawai atau hamba terlebih dahulu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini. Jadi hal pertama yang harus menjadi sikap seorang hamba di dalam relasinya dengan tuannya, yaitu sikap yang tunduk dan taat kepada tuannya. Maksudnya apa taat kepada tuannya ini? Apa yang menjadi keinginan tuannya itu menjadi hal yang dia dengarkan.
Apa yang menjadi keinginan tuannya itu yang menjadi hal yang dia lakukan di dalam urusan pekerjaan yang diinginkan oleh tuannya tersebut. Dalam hal apa? Alkitab berkata, memang kalau kita mau bandingkan di dalam surat daripada Titus, itu dikatakan di dalam segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuanmu. Kita boleh buka Titus pasal yang kedua ya. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi pada waktu berbicara mengenai ketaatan, dalam hal apa seorang hamba itu harus taat kepada tuannya, Paulus kepada Titus berkata, seorang hamba harus taat kepada tuannya dalam segala hal yang diinginkan oleh tuannya. Jadi apa yang menjadi perintah tuannya, lakukan. Dan pada waktu melakukan hal itu, bagaimana sikap yang kita harus miliki dalam hati kita ketika mentaati perintah daripada Tuhan itu? Paulus berkata, jangan menggerutu, jangan membantah kepada mereka. Jadi lakukan yang dikatakan di dalam bagian ini adalah dengan takut dan gentar. Maksudnya adalah dengan hormat di dalam mentaati tuannya tersebut. Jadi ini adalah satu sikap dari seorang hamba Kristen terhadap bosnya atau terhadap tuannya. Tapi kalau kita berkata dalam segala sesuatu kita harus taat kepada Tuhan kita, apakah itu berarti juga termasuk dengan hal-hal yang berdosa yang diminta oleh Tuhan kita untuk kita lakukan? Maka dalam hal ini kita bisa kembali kepada prinsip secara umum yang kitab suci nyatakan, bahwa jawabannya adalah seorang hamba Kristen atau seorang pegawai Kristen memiliki kewajiban untuk melakukan semua yang diinginkan oleh tuannya selama atau sepanjang tuannya tidak pernah meminta diri dia untuk melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum moral Tuhan atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi selama tuannya tidak meminta dia untuk melakukan sesuatu yang melawan hati nuraninya, melawan hukum Tuhan dalam hidupnya, yang membuat dia melakukan suatu dosa dalam hidupnya, apapun yang diminta oleh tuannya harus dilakukan oleh hambanya itu. Atau harus dilakukan oleh seorang pegawai Kristen. Tapi mungkin kita akan ada pertanyaan lagi seperti ini. Bapak sih ngomong kayak gini, itu idealnya Alkitab kan untuk bicara seperti itu. Tahu enggak, bos saya itu enggak perhatian sama sekali. Bos saya itu seorang yang bisa dikatakan memeras pegawainya. Saya enggak bisa seperti itu. Maka saya suka komplain, saya suka membantah, saya suka colong-colong waktu untuk tidak perlu mengikuti apa yang menjadi perintah dari tuan saya atau bos saya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kasus ini ada satu bagian ayat kitab suci lagi yang berbicara berkenaan dengan hal ini ya. Saudara boleh buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang bukan 1 Petrus, 1 Timotius. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuannya, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, di dalam hal ini Petrus bicara apa?
Pada waktu kita mendapatkan seorang Tuhan yang tidak baik, seorang Tuhan yang tidak care, seorang Tuhan yang mungkin kejam dalam hidup kita, kita harus bagaimana? Petrus bilang, kita pun harus taat. Kita pun harus menghormati mereka. Kita pun harus mendengarkan apa yang menjadi permintaan mereka tanpa membantah atau tanpa sikap hati yang kemudian komplain, menggerutu, memaki tuan kita itu atau bos kita itu, walaupun kita secara luar kita menjalankan apa yang menjadi perintah dia. Jadi ini adalah satu sikap hidup dari seorang Kristen atau pegawai Kristen terhadap tuannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak bisa menerima relasi seperti ini, maka sebenarnya Alkitab sudah memberikan ada satu solusi bagi diri kita di dalam perjanjian lama, yaitu seorang budak yang tidak puas kepada tuannya boleh melarikan diri dari tuannya. Tetapi ketika dia kemudian tiba di tuan yang baru itu tidak pernah boleh mengembalikan dia kepada tuannya yang lama. Nah, ini menjadi satu prinsip yang kita bisa ambil kita bekerja kepada satu perusahaan tertentu atau kepada orang tertentu di dalam dunia ini. Dan kita tidak menemukan adanya sesuatu yang baik di dalam pekerjaan itu. Dan kita merasa ini tidak adil di dalam relasi antara tuan dan hamba itu atau pegawai dengan bos itu. Maka kita dikasih pilihan untuk pindah pekerjaan kok. Silakan cari pekerjaan lain yang lebih baik bagi kamu. Tetapi kalau kita kemudian memutuskan untuk tinggal tetap di dalam pekerjaan itu, disitulah Petrus memberikan satu regulasi bagi diri kita. Kalau kamu sudah tetap kerja di situ, ya sudah, gak usah ribut dah, gak usah komplain, gak usah menggerutu, gak usah maki-maki bosmu. Apa yang dia minta, kerjakan itu. Taati, jalankan semuanya selama tidak melanggar hukum moral Tuhan dan selama itu bukan sesuatu yang berdosa. Jadi ada pengecualian itu tentunya, tetap ada seperti itu. Tetapi kita diminta untuk taat kepada Tuhan kita. Dengan apa? Takut dan gentar. Dengan hati yang hormat. Bukan hanya dengan perilaku luar yang melakukan, tetapi dengan hati yang menghormati mereka dan menghargai mereka ketika kita menjalankan perintah mereka tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya kenapa harus begitu ya? Bukankah di dalam relasi dunia ini banyak pegawai dalam dunia ini yang tidak puas dengan bosnya? Lalu pada waktu mereka tidak puas dengan bosnya, mereka bisa memiliki satu hak dan itu diatur oleh regulasi oleh pemerintah antara relasi antara tuan dengan pegawai yang ada di dalam sebuah negara, dan mereka boleh mengajukan komplain-komplain di dalam regulasi tersebut. Bukankah itu menjadi satu bagian daripada hidup kita di dalam relasi kita dengan Tuhan kita? Kalau mereka komplain, kalau mereka demonstrasi, kita juga boleh melakukan hal yang sama. Bukankah itu bukan sesuatu kesalahan karena itu didukung oleh pemerintah, begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini Alkitab mengajarkan kita sebagai orang Kristen tetap harus melihat dari perspektif yang berbeda dari orang-orang dunia. Pada waktu kita menjalankan perintah taat kepada Tuhan kita ini, maka ada tujuan yang Tuhan ingin kita nyatakan di dalam ketaatan kita itu. Saudara boleh perhatikan misalnya di dalam ayat yang kelima, bagian yang terakhir itu ada kalimat sama seperti kamu taat kepada Kristus. Lalu ayat yang keenam di situ dikatakan, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Lalu ayat yang ketujuh dikatakan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Begitu juga kalau saudara kembalikan kepada relasi tuan dengan pegawainya, maka tuannya nanti akan diminta untuk melakukan hal yang sama kepada pegawainya seperti dia lakukan kepada Kristus atau seperti Kristus lakukan kepada diri dia.
Jadi pada waktu kita berbicara mengenai ketaatan ini, yang harus dilakukan sepenuhnya kepada Tuhan yang baik ataupun Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang peduli dengan karyawannya ataupun Tuhan yang tidak peduli terhadap karyawannya. Kenapa kita harus lakukan itu semua? Karena ketika kita melakukan itu, Paulus berkata, kita harus melakukannya itu karena kita adalah orang Kristen dan kita memiliki Tuhan yaitu Kristus dalam hidup kita. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah pertama, pada waktu kita melakukan ketaatan di dalam pekerjaan kita, ada tujuan yang Tuhan ingin nyatakan melalui ketaatan kita kepada Tuhan kita itu. Dan tujuan itu adalah seperti yang tadi kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-9 tadi. Titus pasal kedua ayat yang ke-9, di satu sisi dikatakan kita harus taat kepada segala sesuatunya, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita tersebut dari diri kita. Tetapi di dalam bagian berikutnya ada kata, ayat 11 ya, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Saudara boleh komparasi dengan 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Di sini ada penekanan yang kita akan lihat, yaitu supaya ajaran nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Di dalam Titus dikatakan supaya dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi pada waktu kita diminta untuk tampil beda dengan semua pegawai yang lain, pada waktu kita diminta untuk mentaati Tuhan kita dengan satu ketaatan dan penundukan diri, sedangkan yang lain mengalami demonstrasi atau melakukan perlawanan terhadap Tuhannya, tujuannya untuk apa? Alkitab berkata tujuannya bukan untuk menjilat Tuhan kita, supaya kita mendapatkan posisi yang lebih baik lagi di dalam pekerjaan, atau supaya gaji kita naik dan bertambah besar begitu. Tetapi tujuannya adalah supaya Tuhan kita itu, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Supaya mereka melihat bahwa Allah kita adalah berbeda dengan Allah dari hamba-hamba atau budak yang lain yang mereka miliki yang bukan orang Kristen itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap orang Kristen itu harus menjadi yang namanya Alkitab yang hidup. Setiap orang Kristen itu harus menjalankan prinsip-prinsip firman. Tujuannya untuk apa? Bukan supaya kita diperkenan di hadapan Tuhan saja. Bukan hanya sebagai satu bukti kalau kita ini adalah milik Tuhan yang sudah dilahirbarukan dan sudah ditebus di dalam Kristus. Bukan untuk menjadi satu tanda kalau kita adalah orang Kristen sejati saja dalam dunia ini. Tetapi sebagai saksi hidup Allah atau saksi hidup Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dalam hidup mereka. Itu tujuannya. Mereka tidak mungkin baca kitab suci. Mereka tidak mungkin akan, kalau kita berikan Alkitab, mereka akan berkata ini adalah firman Tuhan yang benar karena mereka membacanya dan menerima kebenaran ini. Tetapi yang ada adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang bukan Kristen, dan ketika mereka ingin mengetahui apakah Allah kita itu atau Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang benar atau tidak, Allah yang mengasihi atau tidak, Allah yang setia atau tidak, hal itu akan dinyatakan bukan dari hanya sekedar perkataan kita dan kita memberikan kepada mereka Alkitab untuk mereka baca seperti itu. Saya yakin
Saudara bisa ngomong ini adalah firman Tuhan, tetapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran ini, orang akan hina ini. Itu yang dimaksud oleh Paulus, baik di dalam surat Titus ataupun di dalam surat Timotius itu. Jadi hidup kita harus menjadi Alkitab yang berjalan. Firman Tuhan yang sungguh-sungguh dihidupi dalam hidup kita dan dinyatakan dalam hidup kita sebagai karakter kita sebagai orang Kristen. Baru dari situ saya percaya orang bisa melihat, terbuka untuk mengetahui ternyata orang Kristen memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan mereka. Ternyata orang Kristen memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan semua orang lain, semua agama lain yang ada di dalam dunia ini. Dan saya lihat prinsip hidup mereka adalah suatu prinsip hidup yang baik, yang setia, yang jujur, yang tulus, yang tidak neko-neko atau tidak jahat seperti itu. Karena apa? Karena ada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Itu tujuan pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah yang sebenarnya juga tidak kalah dengan tujuan pertama. Paulus ingin kita atau Tuhan ingin kita untuk ketika bekerja dan melihat Tuhan kita dan mentaati mereka itu sebagai pelayanan. Pelayanan yang kita berikan kepada Kristus Tuhan kita. Jadi satu sisi adalah sebagai suatu kesaksian, tetapi di sisi lain itu adalah sebuah pelayanan di mana kita hidup sebagai orang yang melayani Tuhan di dalam dunia pekerjaan yang kita kerjakan. Kepada siapa? Ya kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Martin Luther dan Calvin itu mengatakan di dalam kekristenan tidak ada yang namanya sekular dan tidak ada yang namanya sakral. Dunia ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam Kejadian, kamu harus mengelola dunia ini dan beranak cucu di dalam dunia ini. Berarti sebagai orang Kristen kita harus melihat hal yang kudus atau hal yang sakral itu bukan hanya dalam lingkup kita melayani dalam gereja pada hari Minggu. Di mana ketika orang Kristen berkumpul, ketika orang Kristen berbakti kepada Tuhan, ada orang yang diberi tugas untuk menjadi usher, ada yang menjadi kolektan, ada yang menjadi pemerhati, ada yang menjadi pianis, ada yang menjadi song leader seperti itu. Dan itu berarti saya sudah melayani. Tetapi kemudian ketika dia pulang, ketika dia ada di dalam keluarga, ketika dia ada di dalam dunia pekerjaan, dia mengatakan ini bukan urusan Tuhan. Ini adalah urusan sekular, ini adalah urusan dunia. Karena itu saya boleh melakukan hal-hal dalam pekerjaan saya seperti halnya orang dunia yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan. Paulus berkata tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini milik Tuhan. Di mana engkau ditempatkan, di situ ladang pelayanan bagi dirimu. Di mana engkau ditempatkan, di situ Tuhan ingin melihat engkau melayani Tuhan di tempat yang engkau tempatkan itu. Lalu siapa yang kita harus layani? Tuhan. Tuhan yang mana? Kristus. Ya, dia nggak ada dalam dunia ini kan, dia nggak ada kelihatan kan. Betul, dia nggak kelihatan seperti itu. Tetapi Alkitab berkata ketika kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di dalam dunia yang kita lihat dengan mata kita tidak mungkin bisa melayani dan mengasihi Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat bos kita bisa melihat, oh dia adalah satu pribadi yang harus kita utamakan, kita pentingkan seperti kita utamakan dan pentingkan Kristus. Atau kita layani dia seperti kita melayani Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, pelayanan seperti apa yang kita berikan kepada bos kita kalau kita melihat dia seperti Kristus? Saya percaya yang tadi saya katakan, gak mungkin kita komplain kan. Yang ada adalah taat. Semua yang dikatakan kita usahakan untuk taati. Yang benar tentu, yang bermoral. Karena Kristus tidak mungkin memberikan satu perintah untuk kita berdosa dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita menjalankan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, jangan lupa dasarnya adalah relasi
dengan Kristus yang baik, baru kita bisa menjadi seorang pegawai yang baik di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Baru kita bisa menerapkan prinsip pelayanan yang kita lakukan kepada Kristus, kepada Tuhan kita yang ada di dalam dunia ini. Tanpa itu kita tidak mungkin melakukan itu. Makanya tadi di awal saya bilang ini adalah satu relasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen. Orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus dalam hidup mereka. Tanpa itu mereka tidak mungkin bisa melakukan hal ini ya. Hal selanjutnya yang kita perlu perhatikan seperti ini. Oke, saya taat bos saya. Siapa mereka? Dia adalah orang yang bukan Kristen. Kalau bukan Kristen bagaimana? Pokoknya harus taat. Walaupun dia jahat, nggak apa-apa, harus taat seperti itu. Tapi bagaimana kalau dia adalah orang Kristen? Pengalaman yang sering kali saya temukan ketika berbicara dengan orang-orang Kristen yang memiliki karyawan orang Kristen, atau ketika saya berbicara ada kemungkinan tidak mungkin bisa menerima seseorang untuk bekerja di dalam perusahaan dia, umumnya ada semacam atau sedikit reluctance yang diberikan. Tentunya waktu saya misalnya menawarkan orang bekerja, saya pasti akan selektif terlebih dahulu ya. Nggak mungkin sembarangan memberikan orang untuk bekerja kepada seseorang. Tetapi walaupun begitu, saya nggak ngomong semua orang Kristen yang punya pekerjaan akan reluctant seperti itu ya. Ada beberapa yang mungkin reluctant. Ketika ditanya, kenapa mereka agak sedikit ragu begitu? Mereka jawab, seringkali adalah yang saya temukan lebih enak mempekerjakan orang non-Kristen daripada orang Kristen. Karena orang Kristen seringkali belagu. Orang Kristen itu seringkali tidak bisa menghargai relasi Tuhan dan hamba itu. Karena yang menjadi bosnya itu adalah sesama saudara seiman. Dan karena itu mereka mungkin mereka akan menuntut adanya satu hak-hak istimewa lebih daripada pegawai-pegawai yang lain yang bukan Kristen. Karena mereka merasa saya saudara seiman dengan bos saya. Sehingga akibatnya adalah mereka tidak menunjukkan satu pekerjaan yang baik dan tidak lebih baik daripada orang-orang bukan Kristen begitu. Tapi tadi kita sudah lihat di dalam surat Timotius, walaupun bos kita adalah orang Kristen, kita sama sekali tidak boleh memperlakukan mereka sebagai orang yang bisa dimanfaatkan demi nama saya orang Kristen, dia orang Kristen, demi untuk keuntungan diri kita sendiri. Justru karena dia adalah orang Kristen, sama seperti kita adalah orang Kristen, kita harus lebih giat lagi untuk melayani dia di dalam pekerjaan kita. Itu yang benar. Tapi kemudian bagaimana? Oke lah, itu adalah satu relasi yang ada di dalam dunia pekerjaan. Kalau di gereja bagaimana? Apakah relasi itu juga perlu dibawa ke dalam gereja? Oh, di dalam dunia dia adalah Tuhan saya. Kalau gitu di dalam gereja dia juga masih memiliki satu otoritas atas hidup saya. Apapun yang dia inginkan saya juga harus taati dan dengarkan, seperti saya ketika bekerja di luar seperti itu. Nah, di dalam bagian ini ada satu hal yang menarik ketika kita membaca dalam ayat yang kelima. Memang di dalam LAI dikatakan di sini, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti ini ya. Efesus 6 ayat yang kelima. Servants, be obedient to them that according to the flesh are your master. According to the flesh are your master. Jadi bukan berkata taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, tetapi yang lebih tepat adalah taatilah Tuhanmu menurut daging yang adalah Tuhanmu itu atau mastermu tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. Ketaatan kita kepada Tuhan kita itu, adanya ordo itu antara Tuhan dan hamba, bos dan pegawai itu
adalah sesuatu yang menjadi relasi ketika kita bekerja di dalam dunia yang sementara ini. Tetapi ketika seseorang masuk di hadirat Tuhan, maka dia akan memiliki satu derajat yang sama di hadapan Tuhan ketika dua saudara itu, yaitu bos dan hambanya itu adalah sama-sama Kristen. Maksudnya adalah pada waktu seorang bos Kristen masuk ke dalam gereja, seorang pegawainya yang Kristen masuk ke dalam gereja, maka relasi mereka di dalam gereja itu bukanlah satu relasi yang harusnya terus-menerus mempertahankan antara relasi Tuhan dan hamba, tetapi yang ada saat itu adalah relasi antara saudara seiman. Saudara bisa lihat di dalam Galatia, di situ Paulus berkata, ketika kita ada di dalam Kristus, maka tidak ada lagi tuan dan hamba, tidak ada lagi orang merdeka dan budak, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Di hadapan Kristus kita semua adalah setara. Kita semua adalah saudara seiman. Dan ini adalah satu keindahan yang muncul di dalam gereja mula-mula. Dalam gereja mula-mula ketika para budak-budak itu yang menjadi orang Kristen itu kebanyakan adalah hamba-hamba atau budak-budak yang bekerja dengan tuan-tuan di dalam dunia mereka. Tetapi ketika mereka mendengar Injil Kristus, lalu mereka percaya kepada Kristus, mereka menjadi orang yang kemudian hidup sebagai orang Kristen dan bersekutu satu dengan yang lain. Dan menariknya adalah ketika suatu hari bos mereka juga kemudian mengenal Kristus dan menjadi orang Kristen, status mereka di dalam gereja itu bisa kebalik loh. Kalau di dalam dunia, bos mereka adalah tuan mereka yang memiliki otoritas atas hidup mereka. Tapi ketika mereka ada di dalam gereja, yang menjadi penatua gereja bisa budak daripada bos mereka. Dan bos mereka yang duduk atau tuan mereka duduk untuk beribadah dan mendengarkan apa yang menjadi pengajaran daripada hamba mereka di dalam dunia. Jadi ini adalah satu relasi yang indah, saya percaya. Di dalam relasi antara orang Kristen yang seorang pegawai dengan tuan Kristen, dan baik itu di dalam dunia ataupun di dalam gereja. Karena itu akan menunjukkan satu relasi yang saling menghargai satu sama lain, saling mendahului satu sama lain, yang menyatakan Kristus dalam hidup mereka. Lalu kita lanjutkan ya. Di dalam ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dengan segenap hati melakukan kehendak Allah itu tadi kita sudah bahas. Yang kita mau soroti berikutnya adalah selain dari ketaatan yang dalam segala sesuatu, dengan satu hati yang tulus, dengan takut dan gentar dan hormat itu, maka hal lainnya yang harus dilakukan oleh seorang pegawai Kristen adalah mereka mentaati bosnya itu bukan ketika tuannya sedang memperhatikan mereka, tetapi mereka harus mentaati tuannya itu dan bekerja dengan begitu tekun dan begitu setia walaupun tuannya itu tidak memperhatikan mereka dan walaupun tidak ada CCTV yang ada di tempat kerja dan bosnya bisa lihat itu di rumah atau di kantornya. Jadi baik itu ada tuan, kita harus kerja dengan baik. Tidak ada tuan, kita juga harus kerja dengan baik. Bukan pada waktu tidak ada Tuhan kita kerja sekedarnya. Waktu Tuhan kita datang, kita kemudian menunjukkan kita adalah seorang pegawai yang baik dan setia dan rajin seperti itu. Tidak. Waktu Tuhan kita tidak ada, kita datang tetap tepat waktu. Waktu Tuhan kita tidak ada, kita datang, atau ada dan tidak ada, kita tetap datang tepat dengan waktunya. Pulang juga seperti itu. Tuhan kita tidak ada, kita tetap bekerja dengan setia, tidak mencuri-curi waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak ada kepentingannya dengan pekerjaan yang kita kerjakan di dalam perusahaan. Ada yang berkata termasuk menggunakan waktu kerja untuk memberitakan Injil
kepada orang-orang kantor atau kepada bos kita. Loh, kenapa begitu ya? Mereka bilang seperti ini. Kalau kita ingin menyaksikan Injil, itu ada waktunya. Nggak usah gunakan jam kantor, tetapi gunakan jam waktu istirahatmu atau jam waktu sepulang daripada pekerjaan. Itu waktunya. Yang namanya jam kantor itu digunakan untuk mengerjakan urusan kantor sepenuhnya. Kenapa? Dasarnya tadi, di dalam iman Kristen nggak ada yang namanya sekuler dan sakral. Pada waktu kita menjalankan tugas kita dengan setia di dalam kantor, dengan tekun, dengan rajin begitu, baik itu ada bos ataupun tidak ada bos, dan kita lakukan semua itu seperti untuk Kristus, maka itu adalah bagian dari pelayanan yang kita lakukan di dalam dunia, atau bagian dari kesaksian hidup yang kita berikan kepada bos kita ataupun kepada pegawai yang lain. Dan ini menjadi sebenarnya sudah menjadi satu kesaksian berkenaan tentang cinta kasih Kristus, siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak perlu berbicara kepada mereka untuk menyatakan Injil pada waktu kita bekerja. Dan ada waktunya lain, saya percaya ketika kita tampil beda dengan orang-orang yang menjadi pegawai yang lain dalam dunia, Tuhan kita pasti melihat kita berbeda, dan itu menjadi satu daya tarik untuk berkata, kenapa kamu seperti ini ya? Atau teman-teman kita yang lain yang tidak seiman mungkin akan melihat ada perbedaan itu lalu bertanya, kenapa kamu seperti itu ya? Dan pada waktu itulah kita punya kesempatan untuk menyaksikan Injil kepada mereka. Tapi di hal lain adalah pada waktu kita berbicara berkenaan dengan ayat ini, kita tahu satu hal, kita tidak mungkin bisa hidup di luar dari sorotan mata Kristus. Apapun yang kita lakukan, itu ada mata Tuhan yang melihat kita. Dan saya percaya ini menjadi satu etos kerja Kristen yang tidak dimiliki oleh orang dunia, dan sesuatu yang akan menjaga orang Kristen untuk terus bertekun di dalam hidupnya. Dan ini juga yang membuat walaupun kita memiliki seorang tuan yang jahat sekalipun, itu tidak masalah. Karena apa? Karena mata kita ketika kita bekerja bukan ditujukan untuk mendapatkan pujian dari tuan kita itu, atau penghargaan dan kenaikan gaji dari tuan kita itu, tetapi kita mengharapkan pujian dari Tuhan. Itu yang lebih utama. Intinya adalah pandangan mata yang ditujukan ke atas, kepada Tuhan, kepada yang kekal itu akan memberikan satu kekuatan untuk kita bisa bekerja secara berbeda dari orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, waktu saya mempersiapkan bagian ini, ada satu ilustrasi yang begitu menarik sekali yang diulang-ulang. Berkaitan dengan ada sepasang misionaris yang sudah tua. Suami istri misionaris yang sudah tua yang melayani di Afrika. Lalu ketika mereka sudah akhir daripada pelayanan mereka di Afrika, mereka ingin pulang ke Amerika, itu bertepatan dengan Presiden Roosevelt Amerika yang sedang mengadakan olahraga berburu di Afrika. Dan pada waktu mereka sedang mau naik ke atas kapal itu, mereka naik tanpa ada orang yang mengantar mereka, tetapi Presiden Roosevelt itu diantar oleh begitu banyak orang dengan drum band untuk melepas kepergian dia kembali ke negara mereka. Lalu ketika mereka ada di dalam kapal itu, suami istri misionaris yang tua ini saling berbicara. Suaminya berkata kepada istrinya, kayaknya ada sesuatu yang tidak beres deh. Istrinya tanya, kenapa? Apa yang tidak beres? Coba lihat, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dari muda sampai tua seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang melepas kita. Tidak ada seorang pun yang mengantar kita untuk pergi kembali ke negara kita.
Tetapi seorang yang hanya pergi untuk berburu, lomba berburu atau olahraga berburu seperti itu dan tidak melakukan pekerjaan Tuhan, diantar dengan begitu meriah sekali oleh orang-orang di negara Afrika itu. Dan ketika mereka tiba di Amerika, pelabuhan, presiden ini juga disambut dengan begitu meriah sekali oleh orang-orang bangsanya atau negaranya itu. Tetapi sepasang misionaris ini pergi menyelinap begitu keluar dan bahkan tergeser oleh banyaknya kerumunan yang menyambut presiden dan tidak ada satupun yang mengenali diri mereka. Akhirnya mereka berjalan berdua, ambil angkutan umum lalu pergi ke satu tempat untuk tinggal di sana dan cari pekerjaan yang mereka bisa kerjakan di hari tua untuk memenuhi kehidupan mereka. Lalu setiba di tempat itu, suaminya kembali berkata kepada istrinya, "Saya lihat ini nggak beres deh. Kita sudah bekerja sekian lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun melayani Tuhan, tapi tidak ada satu penghargaan yang kita dapatkan." Istrinya bilang, "Sudah, kamu coba masuk ke dalam kamar, doa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan keluhanmu itu seperti apa." Akhirnya suaminya yang sudah tua itu menuruti perkataan istrinya, dia masuk ke dalam kamarnya, dia berdoa untuk beberapa waktu di situ, dan ketika dia keluar daripada kamar itu, istrinya heran. "Kamu kok mukanya berubah ya? Tadi mukamu begitu berat, begitu sedih, begitu kecewa, kamu sepertinya kepahitan sekali dalam hatimu. Tapi sekarang kok kamu keluar dengan muka yang ceria, dengan gembira. Ada apa sebenarnya?" Suaminya bilang, "Iya, tadi waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya mengajukan komplain-komplain saya kepada diri dia berkenaan dengan pelayanan kami dan tidak ada seorang pun yang sepertinya menghargai yang kami lakukan itu. Sedang presiden itu begitu dihargai sekali. Tiba-tiba saya merasakan ada sebuah tangan yang menepuk pundak saya, lalu dengan suara yang lembut berkata kepada saya, 'Karena kamu belum pulang.' Dan waktu itu saya tersadar, dunia ini bukan tempat kita. Kita masih ada rumah yang kekal yang Tuhan siapkan bagi diri kita, yaitu langit dan bumi yang baru." Dan di situ dia sadar, kita belum kembali ke tempat itu. Kita belum kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mendapatkan atau belum menerima penghargaan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada waktu kita bekerja, mungkin banyak sekali kecewaan yang kita hadapi di dalam pekerjaan. Dengan Tuhan kita, dengan teman-teman sekerja yang kita miliki dalam hidup kita. Kenapa bisa kecewa? Mungkin tidak kecewa, mungkin kecewa. Kenapa bisa kecewa? Banyak faktor, tetapi mungkin salah satu faktornya adalah karena mata kita itu ditujukan untuk mendapatkan upah di dalam dunia ini. Sehingga ketika target kita dan harapan kita itu tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Tapi kalau kita melihat itu dari perspektif Tuhan, yaitu mengenai balasan yang akan Tuhan berikan bagi diri kita di dalam kekekalan nanti, atau ketika kita berhadapan dengan Tuhan nantinya, maka saya percaya itu akan memberi satu kekuatan bagi diri kita. Bukan hanya untuk terus bekerja, bukan hanya untuk terus melayani, tetapi melayani dengan hati yang menghormati, melayani dengan hati yang mengasihi mereka, dan memiliki kekuatan untuk tetap bersaksi bagi Kristus di hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kekristenan itu bukan seperti jam kantor ya. Kekristenan itu bukan seperti jam kantor, maksud saya adalah, ada jam-jamnya kita menampilkan diri sebagai orang Kristen, ada jam-jamnya kita menampilkan diri sebagai orang bukan Kristen. Yang namanya Kristen itu adalah identitas kita, yang dimana sepanjang waktu, sehari 24 jam, 1 bulan, 1 tahun, seterusnya seperti itu. Setiap harinya, setiap detiknya kita adalah orang Kristen. Dan Tuhan ingin kita memiliki prinsip hidup seperti ini dalam kita menjalankannya ya, tengah-tengah dunia ini. Melayani Tuhan, lihat ke dalam kekekalan. Setiap orang Kristen diberikan pilihan. Saudara boleh memilih antara mau taat kepada Tuhan, menjalankan prinsip ini,
atau ikut dengan orang dunia yang menjadi kecewa lalu melawan prinsip firman Tuhan, tetapi akibatnya adalah saudara tidak bisa menjadi saksi yang dipakai oleh Tuhan di dalam setiap keadaan, setiap detik yang Tuhan tempatkan saudara di dalamnya. Itu yang menjadi hal yang Tuhan tuntut dari seorang pegawai Kristennya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan Tuan Kristen? Kalau kita mendapatkan pegawai seperti ini dan kita dalam posisi Tuhan, menyenangkan sekali kan? Pegawai yang begitu loyal, begitu taat, kita minta dia lakukan apapun, dia akan lakukan seperti yang kita inginkan, dan dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik seperti itu, seperti yang kita harapkan sekali. Karena dia adalah pegawai yang terbaik, gak perlu ada kasih bonus seperti itu, dia sudah bagus. Gak usah diiming-iming dengan kenaikan jabatan, dia juga sudah bagus seperti itu. Pokoknya menyenangkan sekali. Lalu sebagai Tuhan bagaimana? Kita boleh manfaatkan? Alkitab bilang tidak juga. Sebagai Tuhan, kita juga harus berbuat demikian juga terhadap mereka. Maksudnya berbuat apa ya? Seperti itu terhadap mereka. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Sebagai hamba Tuhan Kristen, kita pun harus mengerti bahwa relasi kita dengan pegawai kita itu adalah pelayanan. Seperti halnya kita melayani Kristus, kita melayani mereka. Dan seperti halnya Kristus mengasihi mereka dan melakukan kebaikan bagi hidup mereka, kita pun mewakili Kristus untuk melakukan dan memperhatikan apa yang baik bagi diri mereka. Atau istilah lainnya, Paulus sedang menekankan yang namanya golden rule. Golden rule itu berbicara berkenaan dengan apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi kita tidak bisa hanya sepihak menuntut pegawai untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, tetapi tidak memperhatikan diri mereka dan kebutuhan mereka, kesejahteraan mereka, kesulitan mereka mungkin seperti itu. Tetapi kita juga harus memperhatikan mereka. Dan sebagai seorang Tuhan Kristen yang baik, kita tidak menekan mereka lalu memaksa mereka dengan ancaman-ancaman untuk mereka merasa takut dan kemudian mentaati diri kita atau tidak melakukan sesuatu kesalahan dalam hidup mereka. Saya bukan berbicara kita tidak boleh memberikan satu teguran sebagai seorang Tuhan Kristen. Boleh kalau pegawai itu melakukan kesalahan, itu adalah hal yang diperbolehkan untuk memberikan pengeringatan kepada mereka atau teguran bagi mereka. Tetapi sebagai seorang Tuhan Kristen, kita tidak menggunakan ancaman. Kita tidak menggunakan satu tekanan penindasan atau sesuatu gertakan yang akan mengancam atau membahayakan pegawai kita supaya mereka tunduk dan taat kepada diri kita. Tapi kita akan melakukan itu dengan satu hati yang gentar dan takut akan Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan bagi mereka. Seperti apa yang mereka lakukan kepada diri kita. Sebagai penutup, Paulus berkata, kenapa? Karena Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebabnya karena Dia adalah saudara seiman kita. Kita adalah sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memperlakukan mereka dan kita sama, maka kita pun tidak boleh membeda-bedakan atau memperlakukan mereka seperti seorang yang berasal dari kasta yang lebih rendah daripada diri kita. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau di dalam pekerjaan yang dipimpin oleh orang Kristen memiliki relasi seperti ini, kira-kira bagaimana lingkup pekerjaan itu? Saya percaya tempatnya akan menjadi satu suasana yang begitu menyenangkan, begitu membangun dan menjadi satu daya tarik bagi orang untuk melihat seorang Kristen di dalam membangun sebuah usaha. Dan itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, siapa yang bisa lakukan ini? Bukan semua orang. Hanya orang Kristen yang mau tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Baru mereka bisa menjalankan prinsip ini. Ada gunanya enggak?
sangat berguna sekali di hadapan Tuhan dan juga untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Harus dilakukan nggak? Atau perlu dilakukan nggak? Kalau bilang perlu itu kayak kurang ada penekanannya. Kita bisa mungkin bilang perlu dilakukan. Tetapi kalau kita tanya harus dilakukan nggak? Jawabannya apa? Saya percaya orang Kristen akan berkata itu adalah satu prinsip yang harus dilakukan dalam hidup kita ya. Karena ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami yang boleh Engkau nyatakan setiap minggunya melalui kebenaran firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan untuk memiliki suatu kehidupan yang makin seperti yang Engkau kehendaki. Khususnya di dalam relasi antara Tuhan dan hamba, pegawai dan bos yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Engkau boleh pimpin setiap hidup dari anak-anak-Mu di dalam pelayanan yang kami lakukan di tengah dunia pekerjaan yang kami berada. Sehingga keberadaan kami boleh sungguh menjadi satu kesaksian bagi nama Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam firman-Mu hari ini, itu juga boleh menjadi satu prinsip yang kami kejar, kami tekuni di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.